Ya, pemerintah berencana akan memberikan Rp600.000 mulai bulan September kepada pekerja swasta yang berpenghasilan tidak lebih dari 5 juta. Namun ada beberapa pihak yang mempertanyakan mekanisme agar langsung diberikan kepada penerima. Lalu apakah pemberian tersebut tidak menimbulkan kecemburuan atau kesenjangan sosial terhadap sektor informal misalnya? Apakah kebijakan ini juga mencerminkan ataupun sudah mencerminkan keadilan sosial di tengah pandemi ini? Kita akan ulas pada malam hari ini terkait dengan bantuan tunai pekerja swasta yang terdampak COVID-19 yang sudah diputuskan. Ini adalah kebijakan baru yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam upaya untuk mengurangi dampak dari pandemi COVID-19. Kita akan bahas bersama dengan 3 narasumber dari luar studio tentunya. Saya akan sapa terlebih dahulu ada Profesor Chandra Fajri Ananda, staf khusus Menkyu bidang perumusan kebijakan fiskal regional. Selamat malam, Prof. Chandra. Selamat malam. Baik, terima kasih Prof sudah bergabung bersama dengan kami pada malam hari ini. Ya. Dan ada Profesor Tajudin Nur Effendi, analis ketenagakerjaan dari UGM lewat sambungan telepon. Selamat malam, Prof Tajudin. Sehat-sehat. Oke, baik. Terima kasih Prof Tajudin. Nanti akan banyak memberikan insight kepada kami soal dialog pada malam hari ini. Dan juga ada Bang Timbul Siregar, Sekjen Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia, Konfederasi Rakyat Pekerja Indonesia atau OPSI KPRI. Selamat malam, Bang Timbul. Apa kabar, Bang? Selamat malam. Baik-baik. Oke. Selamat malam. Baik, ya, Bapak-Bapak sekalian, kita semua. membahas soal polemik bantuan tunai pekerja swasta yang diputuskan oleh pemerintah. Saya akan ke Prof Chandra terlebih dahulu. Ini dananya kurang lebih totalnya sekitar 30-an triliun ya, Prof Chandra. 31 triliun. Iya, 31 triliun. Oke, kita akan bahas dulu Prof Chandra dari bagaimana kemudian dari dana ini pemerintah bisa menjamin bahwa ini akan tepat sasaran terhadap mereka-mereka yang memang dibutuhkan atau diberikan bantuan ini. Bagaimana memastikan ini tepat sasaran, Prof? Hitung-hitungan dari pemerintah seperti apa? Ya, jadi kita dari pertemuan Satgas terakhir yang saya terima itu memang diberikan melalui transfer kepada rekening. Oke. Nah, tadi sore kita ada rapat koordinasi dengan teman-teman di Kemenkyu. Itu sementara ini baru terkumpul 280 ribuan. Gitu. Nah, kita berharap mungkin setelah weekend ini mungkin weekend tidak ada pergerakan. Jadi kalau hari Senin dan sampai Jumat itu kita harapkan bahwa lebih banyak lagi nomor rekening yang bisa dikumpulkan. Oke. Ya. Kalau dari data nama, itu sudah ada di dalam BPJS Ketenagakerjaan. Oke. Nah, cuma yaitu rekening ternyata masih seperti itu kondisinya. Oke. Ini baru 280 ribuan, sementara targetnya kalau tidak salah, mohon dikoreksi, Prof Chandra, ada 13,8 juta terdaftar. Betul. Jadi memang targetnya sebanyak itu. Jadi ini memang pekerjaan besar agar tidak terjadi salah transfer atau salah pemberian yang sudah selama ini oleh teman-teman pengamat itu diperingatkan lah ya untuk supaya tepat sasaran. Oke, karena ini kan dimulai di bulan September, artinya ini sudah bulan Agustus, kurang lebih 1 bulan lagi. Bisa dipastikan, Prof, bahwa dana ini akan cair tepat waktu? Ya, kita yakin itu bisa kita lakukan. Oke. Baik, Prof Chandra, yang juga menjadi banyak pertanyaan ini. Mengapa kemudian, apa pertimbangannya sampai gaji di bawah 5 juta rupiah? Ya, sebenarnya kalau kita perhatikan semua dari proses bansos yang kita tambah, kemudian banyak beberapa bantuan lain yang kita berikan pada masyarakat, itu kita melihat bahwa capaian pertumbuhan ekonomi kita di kuartal kedua itu mengalami perlambatan yang cukup dalam. Dan itu bahkan lebih besar atau lebih dalam dari yang kita perkirakan. Kita sih, Kementerian Keuangan memperkirakan sekitar minus 5,1 sampai 3,5 ya. Ternyata minus 5,32. Dan yang paling kita perhatikan itu konsumsi itu turunnya sampai 5,5% pertumbuhannya. Nah, oleh karena itu kita ingin mendorong konsumsi itu. Nah, pertanyaannya mengapa tidak yang lain? Karena memang konsumsi yang sementara ini yang paling mudah untuk didorong.
Oke, jadi memang sesuai apa yang disampaikan juga oleh Pak Erick Thohir sebetulnya, bahwa ini untuk mendorong stimulus ekonomi konsumsi rumah tangga ya, seperti itu Prof. Chandra. Betul, 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 betul. Ya, artinya dari kajian ini apakah memang di angka 5 juta itu mengapa kemudian masuk orang-orang ini mendapatkan bantuan? Bukankah itu kemudian ada yang mengatakan ini kan juga masih angka yang dengan berpenghasilan cukup tinggi sebetulnya. Kalau di rata-rata buruh saja sebetulnya hanya 2 juta sekian. Ini dia masih 5 juta. Dianggap ini sebetulnya masih cukup mampu, Prof. Ya kalau kita perhatikan perlu adanya dorongan untuk konsumsi ini, memang hampir semua masyarakat yang kita anggap orang miskin kan sekitar 40%, 60% itu daya belinya sekarang udah turun semua. Nah kita mendorong mungkin dari kelompok ini dulu, kita harapannya bisa mendorong tingkat konsumsi kita. Nah tentu ada program-program lain yang nanti juga akan diberikan. Kalau kita perhatikan kan sampai sekarang belum ada yang bisa menjamin bahwa pandemi ini akan berakhir pada tahun berapa, gitu kan. Nah kita berharap bahwa dengan dorongan kita kan ada juga bantuan lain ya, ada untuk daerah itu ada namanya dana insentif daerah tambahan gitu, yang itu juga dilakukan oleh pemerintah pusat untuk mendorong hampir banyak di daerah gitu. Ini intinya kita udah all out lah ya untuk bisa mendorong tingkat konsumsi masyarakat ini bisa naik lagi gitu. Oke, baik. Dan nanti mekanismenya akan ditransfer ke masing-masing rekening sesuai dengan data di BPJS Ketenagakerjaan. Baik, saya akan ke Prof. Tajudin. Bagaimana Prof. Tajudin Anda melihat kebijakan yang baru dari pemerintah ini untuk menanggulangi atau mengurangi dampak dari COVID-19 terhadap para pekerja di Indonesia? Ini diberikan Rp600.000 untuk yang gajinya di bawah Rp5 juta. Pertama ini saya mencoba melihat dari sumber data yang digunakan untuk menjaring kerja yang mendapatkan uang transfer yang 2,4 itu. Ya memang ini datanya dari BPJS Ketenagakerjaan yang masih aktif membayar iuran Rp150.000. Artinya ini datanya masih up to date dan ada catatannya. Dari segi sumber data kelihatannya lebih bagus dari yang lain karena catatannya ada. Tapi kalau kita melihat jumlah peserta pekerja yang mendapat, itu sebetulnya saya pertanyakan. Pekerja kita itu ada kira-kira 130 juta. Angkatan kerja kita 173 kalau nggak salah, angkatan pekerjanya 131 yang mendapat 13,7. Itu kira-kira hanya 10% dari jumlah pekerja yang ada di Indonesia. Jadi kalau katanya untuk mengangkat konsumsi, meningkatkan daya beli dari 10%, kira-kira sasaran bisa dicapai apa tidak? Itu yang kedua. Yang ketiga, jumlah dana yang tersalurkan kira-kira 13,7 kali 2,4, itu jumlahnya kira-kira sekitar 32, sekian triliun. Nah kira-kira bisa nggak itu? Kan ini kan kira-kira kan tujuannya supaya kita jangan jatuh ke resesi kan? Ya, meningkat konsumsi, dan seterusnya. Tapi kalau hanya sekitar 33 triliun dan sasarannya cuma 10 juta pekerja, yang lain itu memang ya bisa di-cover dengan yang lain-lain. Tapi kan juga ada banyak pekerja yang tentunya kehidupannya cukup sulit sekarang ini. Siapapun terkena dampak COVID. Iya kan, Mas? Tidak hanya yang 5 juta. Yang 10 juga terkena dampak COVID. Ya kan? Karena mereka tidak bisa bekerja, tidak bisa macam-macam. Jadi kalau tujuannya untuk menanggulangi COVID mungkin tidak tercapai. Tetapi kalau ingin juga meningkatkan daya beli, saya juga masih tanda tanya apakah ini nanti bisa mencapai sasaran yang diharapkan. Karena ini kan nanti kan harapannya kan di kuartal 3 kita ini nanti kira-kira pertumbuhan ekonominya tidak lagi di bawah 5 atau berapa, tidak 5 atau minus 5 atau 6%. Ya kan itu kan harapannya. Tapi apakah mungkin bisa mengangkat itu? Ini
pertanyaannya. Jadi sasarannya juga oke. Yang keempat, menurut hemat saya, kalau nanti ini dana ini disalurkan lewat rekening masing-masing yang berhak, itu saya pikir cukup baik. Artinya bisa dijamin. Tapi apakah yang 13,7 seperti tadi itu punya rekening? Nah, ini kan juga pertanyaan. Apalagi ini tinggal 1 bulan, nggak sampai 1 bulan mungkin ya akan disalurkan. Nah ini nanti kalau tidak hati-hati, ini harusnya akan bisa lari kemana-mana. Nah oleh karena itu saya saran, ini harusnya dibuat pilot project dulu deh. Tidak langsung babat hantam semua. Ambil aja dulu 100.000 dari 13,7 itu yang disasar. Itu sudah punya rekening apa belum? Apakah nanti kalau sudah dikirim, apakah mereka menerima apa belum? Itu kita perlu monitor. Baru kalau itu sudah berhasil, atau masalah-masalahnya dapat kita atasi, baru yang 13,7. Oke, tapi Prof. Tajudin, bantuan ini kan satu dari sekian banyak stimulus yang diberikan pemerintah. Kalau memang tujuannya adalah untuk membangkitkan kembali konsumsi rumah tangga, 13,8 juta penerima. Tapi kan yang lain juga, bagi yang PHK ada kartu prakerja, ada bantuan-bantuan lain. Bagaimana? Iya. Kita coba begini, saya tanya sama Anda. Yang kartu prakerja itu tahap 1, tahap 2, tahap 3, bagaimana? Masalah kan? Masalah penyalurannya kan? Nah katanya itu sampai sekarang belum selesai, sudah mau dilakukan yang tahap 4. Kemudian Anda tahu juga mendengar bagaimana orang konflik di desa-desa karena salah sasaran. Yang jadi sasaran kan Pak Lurah. Ya kan? Nah, jadi sebenarnya ada masalah yang cukup serius di tempat kita ini adalah masalah data. Saya pikir itu harus dipecahkan dulu, baru kita berbicara bagaimana kita menyalurkan. Ya nanti katanya nih nanti ada juga akan disalurkan lewat perusahaan. Dana-dana ini perusahaan yang memberikan kepada pekerja. Itu saya pikir juga berbahaya. Nanti ada tarian uang administrasi, Mas. Masalah data, masalah klasik ya, Prof, yang selalu menjadi problematika. Tapi kita ini terburu-buru, kenapa tidak sabar? Jadi sebetulnya, Mas, kalau kita mau pakai data Dukcapil, NIK, EKTP sebagai sumber data pertama, kemudian kita lacak dari sana lewat kelurahan-kelurahan atau kecamatan, itu sangat mudah dilakukan. Karena apa? Data EKTP itu sudah ada semua di kecamatan, tinggal nanti dicek ke lapangan. Tapi kan kita ini kelihatan tidak melakukan itu. Kita mau segera selesai semuanya dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Kan nggak bisa, Mas. Karena kita masalah data ini sudah sekian lama, sejak kita merdeka mungkin. Nanti pertanyaan-pertanyaan Anda ini Prof. Tajudin akan juga direspon langsung oleh Prof. Chandra. Tapi kita break terlebih dahulu. Nanti saya juga akan ke Bang Timbul Siregar untuk melihat seperti apa Anda dari luar, Bang Timbul, melihat kebijakan ini fairkah, memberikan angin segarkah bagi para pekerja, apalagi yang terdampak akibat COVID-19, atau ini justru bisa menjadi masalah yang baru. Kita break terlebih dahulu, kami akan segera kembali sesaat lagi. Saya langsung ke Bang Timbul Siregar. Silakan Bang Timbul, saya yakin Anda sudah banyak yang ingin Anda sampaikan, tapi apakah Anda melihat kebijakan ini sudah cukup fair, sudah cukup positif, atau bisa ada masalah yang baru? Silakan. Ya, terima kasih. Jadi pertama kita harus sambut baik memang rencana ini dalam rangka untuk bagaimana bisa mendukung daya beli pekerja. Jadi kalau kita mau tengok ke belakang, ini pemerintah nih memang relatif agak adil nih. Ketika ada pekerja yang punya upah di atas PTKP, dia dapat PPh 21. Itu udah lama waktu kita mendekati awal-awal COVID ya. Sudah ada relaksasi PPh 21-nya tidak dibayarkan oleh pekerja. Yang kedua, ketika ada yang ter-PHK dan pekerja informal, itu dapat kartu prakerja dengan segala persoalannya. Nah, sekarang bagi pekerja yang masih aktif, jadi semua segmen tuh terbantu ya. Nah, sekarang persoalannya adalah memang ini akan menciptakan kecemburuan. Paling tidak saya mencatat ada 3. Pertama, pekerja informal dan pekerja yang ter-PHK, ini kan tadi disebutkan 70 juta.
pekerja informal, dia hanya dapat kuota 5,6. Di gelombang 1, 2, dan 3 itu kan sudah terrealisasi 680.000. Jadi sekitar hampir tinggal 5 juta lagi. Nah, tetapi dia stuck di gelombang keempat baru mau dibuka kan begitu. Artinya pekerja informal dan yang ter-PHK mau mengakses kartu prakerja dengan angka yang sama 600.000 kali 4 bulan, ini relatif sulit dibandingkan dengan pekerja yang masih aktif hanya gara-gara terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan, ngirim rekening langsung masuk. Dia tidak pakai istilahnya mendaftar di www.kartuprakerja.go.id, dia nggak perlu harus ikut pelatihan, tiba-tiba sudah ada aja nanti duit 600.000 kali 2 bulan dulu ya, 1,2, 1,2. Artinya ini akan menimbulkan kecemburuan bagi pekerja informal dan pekerja yang ter-PHK. Tadi saya bilang, pertama dari sisi jumlahnya, dia hanya 5,6, yang sisa cuma 5 juta lagi. Sementara ini 13 juta. Nah, yang kedua, proses mendapatkannya itu juga relatif susah di kartu prakerja dibandingkan dengan pekerja yang disubsidi gajinya. Nah, yang ketiga, kalau kita mau jujur di BPJS Ketenagakerjaan itu total pekerja yang terdaftar itu sekitar 32 juta. Bagi pekerja penerima upah yang swasta ini 19 juta. Ketika dia di bawah 5 juta itu memang sekitar 13 jutaan, 13,5, 13,8. Tetapi ada kelompok pekerja konstruksi yang sekitar 10 juta. Itu kan terdaftar juga di BPJS Ketenagakerjaan. Nah, ini kan konstruksi terdampak. Mengapa mereka terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan tetapi tidak menjadi subjek yang diberikan 600.000 kali 4 bulan ini? Ada 10 juta pekerja konstruksi. Nah, ada sekitar 2 juta, 3 juta ya, itu pekerja bukan penerima upah. Nah, kalau bukan pekerja penerima upah kan pekerja informal dia bisa lari ke kartu prakerja. Nah, oleh sebab itu saya sih melihat begini, bahwa kartu prakerja ini harus dipermudah sehingga pekerja-pekerja informal ini gampang mendapatkan dan pekerja yang ter-PHK tentunya. Nah, kalau boleh memang untuk menciptakan keadilan, tambah kuotanya. Karena dari 5 juta yang sisa ini dengan 13, kami dari sisi angkatan kerja 70 juta, pekerja formal hanya 40, tapi kenapa 13 di sini cuma 5,6 kan itu tambah kuotanya, untuk yang mana ini Bang Timbul? Saya berpikir Bang Timbul, ya tambah kuotanya untuk yang apa? Untuk kuota yang kartu prakerja ya, baik. Tadi dengan dipermudahnya kartu prakerja dan kuotanya ditambahkan kartu prakerja cuma 5 juta terakhir nih yang sisa. Yang pertama, kedua, ketiga kan 680.000. Nah, jadi kan kalau kita bandingkan jumlah komunitasnya di informal itu 70 juta beserta dengan yang ter-PHK ini dapatnya cuma 5,6, tetapi yang 40 juta yang pekerja aktif ini dapatnya 13 juta. Kan gitu. Nah, kan ini nggak adil. Angkanya sih sama, 600.000 kali 4 bulan, itu sama. Tapi maksud saya, ya harusnya berdasarkan jumlahnya. Kalau 70 juta ya lebih besar dibandingkan yang hanya 40 juta, kan begitu. Nah, ini supaya bisa menciptakan tadi keadilan yang disebutkan tadi. Nah, kemudian selain ada kecemburuan tadi bisa diminimalisir, dimitigasi dengan tadi tambah kuota untuk kartu prakerja dan dipermudah tadi ya untuk mendapatkan kartu prakerja. Kalau yang 1, 2, 3 itu sangat sulit ya, sehingga banyak yang tidak dapat. Nah, yang berikutnya menurut saya, kalau misalnya pun sebutkan oleh pemerintah, basis data yang akan digunakan adalah data BPJS Ketenagakerjaan. Kita harus mengatakan begini, pertama, tidak seluruh 40 juta itu, walaupun dengan kata-kata wajib di Undang-Undang 40, di PP 44 tentang JKK-JKM, 45 tentang jaminan pensiun, dan 46 PP 46 tentang jaminan hari tua. Tapi faktanya, belum semua pekerja terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan. Nah, saya sih pernah ada penelitian kami ya, mengatakan pekerja-pekerja outsourcing, pekerja kontrak, ya, pekerja UMKM, ini kan banyak yang belum didaftarkan ke BPJS Ketenagakerjaan. Hanya karena pengusaha tidak mendaftarkan mereka di BPJS Ketenagakerjaan, mereka tidak mendapat bantuan ini. Kan ini menciptakan ketidakadilan. Kan bukan si pekerja nggak mau, tapi kan yang mendaftarkan kan kalau ketentuannya pengusaha yang mendaftarkan. Nah, artinya jangan juga dosanya itu ditimpakan kepada si pekerja, jadi tidak dapat kan begitu. Dan yang kedua,
saya memang harus katakan begini, banyak juga, saya harus katakan banyak, contohnya bisa saya katakan gini, banyak juga pekerja yang upahnya di atas 5 juta, tetapi didaftarkan dengan basis upah minimum. Upah minimum tertinggi kita kan masih di bawah 5 juta, itu ada di Kerawang, 4,7 juta ya. Nah, jadi kalau basis 5 juta tadi kan saya pikir gara-gara ada upah minimum aja. Paling tinggi itu di Kerawang, 4,7. Nah, banyak perusahaan yang mendaftarkan pekerjanya dengan basis upah hanya upah minimum. Supaya persentasenya itu dikali gajinya yang upah minimum kan berarti iurannya kan tidak terlampau besar bila didaftarkan dengan gaji sesungguhnya. Jadi ada satu maskapai yang kemarin jatuh tuh ya di Kerawang, pramugarinya itu didaftarkan upah minimum, padahal kan gajinya sesungguhnya 10 juta. Nah, maksud saya ada pekerja yang gajinya di atas 5 juta karena didaftarkan hanya sebatas upah minimum, dia dapat. Nah, kalau saya pikir ajas keadilannya tidak tepat, tidak masuk begitu ya. Oleh sebab itu saya berpikir begini, harusnya yang dipakai itu adalah data yang dimiliki oleh Kementerian Tenagakerja. Ada Undang-Undang 7 tahun 81 tentang wajib lapor ketenagakerjaan di perusahaan. Setiap tahun itu kan harus diupdate setiap berapa bulan gitu ya. Nah, harusnya data ini yang bisa dipakai sehingga BPJS Ketenagakerjaan datanya juga bisa untuk menyeimbangkan. Nah, kemudian harus proaktif juga didatengin perusahaan yang memang belum mendaftarkan pekerjanya, ya hak dapat juga. Jadi ya berdasarkan BPJS Ketenagakerjaan saja. Baik, saya ke Prof. Chandra. Langsung Prof. Chandra direspon. Ini baik Prof. Tajudin dan juga Bang Timbul ini juga sama-sama menyoroti soal data, basis data yang digunakan. Karena kalau kemudian hanya dari BPJS Ketenagakerjaan banyak yang tidak terdaftar begitu dan juga datanya mungkin dipertanyakan juga soal kevalidannya seperti itu. Dan juga bagaimana dengan nasib para pekerja informal. Ini yang kemudian menjadi isunya adalah soal kesenjangan tadi, menimbulkan kecemburuan tadi di tengah masyarakat di tengah pandemi karena mungkin nanti ada yang tidak dapat, ada yang kemudian juga merasa jumlahnya berbeda. Seperti apa, Prof? Ya, jadi kita dari sisi kebijakan, kita kan memang saat ini dituntut untuk bersikap extraordinary. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa memang masyarakat ini sekarang ini adalah membutuhkan likuiditas. Ekonomi membutuhkan likuiditas. Sehingga saat ini yang diperlukan adalah penggelontoran dana dari pemerintah, terutama pemerintah pusat, walaupun pemerintah daerah kan juga memiliki skema sendiri juga ya, itu untuk mendorong konsumsi yang tadi kita bicarakan. Nah, antara kecepatan dari sisi pemerintah juga, semua kebijakan atau semua kebijakan di dalam pemulihan ekonomi ini, itu arahnya kan tetap harus governance. Kita harus tercomply dengan seluruh aturan-aturan yang ada. Salah satunya adalah tepat sasaran. Sehingga antara cepat, kemudian harus tepat dan benar, ini harus kita lakukan bersama-sama. Kita tidak bisa asal ngasih gitu kan. Oleh karena itu, memang tantangan kita itu tadi di data. Dan sementara ini data yang bisa kita dapatkan itu yang dari BPJS itu. Ketenagakerjaan. Walaupun ternyata di situ juga ada masalah. Karena tidak semua peserta BPJS Ketenagakerjaan itu punya rekening. Nah, ini makanya kita tunggu ya 1-2 minggu ini, kita harapkan itu bisa dapat. Saya setuju dari pendapat Pak Timbul bahwa sebaiknya kita untuk yang tadi, yang informal, itu dibuka lagi yang kartu prakerja, di mana persyaratannya mungkin juga agak lebih diperluas untuk mendapatkan peserta yang lebih banyak lagi. Jadi intinya sebenarnya pemerintah itu dari sisi pendapatan, supaya tidak kena pajak, kita ada PPh 21 yang dibebaskan atau dibayar oleh pemerintah. Kemudian bagi yang sudah di layoff atau di PHK ada prakerja. Kemudian yang sudah kerja tapi pendapatannya minimal, itu kemudian diberikan bansos ini gitu. Ini tentu pasti ada kekurangannya karena memang saat ini semua terkena pandemi.
Ya. Nah, kekurangannya itu yang kita harus melakukan sesuatu. Ya, kekurangannya itu yang tengah kita bahas agar kemudian program ini bisa berjalan maksimal, Prof. Chandra. Betul. Tadi kalau dari Prof. Tajudin juga mengatakan mengapa tidak dibuat pilot project terlebih dahulu sih agar tidak terburu-buru begitu? Ya sebenarnya kasus kartu prakerja juga itu kan sudah dilakukan lebih awal. Habis itu ada koreksi, kemudian nanti ada perbaikan baru di launching lagi. Karena ternyata banyak pendapat positif gitu. Kita juga melakukan di Kementerian Keuangan ada tim yang dibentuk oleh Menteri Keuangan dan diketuai beliau. Itu kita evaluasi tiap minggu sebenarnya progres dari semua program yang kita lakukan. Ada yang berjalan dengan baik, ada yang memang kurang, dan hampir semua sumber problemnya adalah di data. Oke. Jadi ini karena tadi kita tetap harus governance kan, jadi kita tetap harus comply pada seluruh aturan-aturan yang ada. Jadi ini bahkan kita di dalam mendesain saja itu sudah melibatkan KPK, teman-teman dari Barreskrim, dari Kejaksaan, BPK. Jadi kita ini all out semua. Jadi targetnya sebenarnya kita bantu tapi juga tepat sasaran dan benar gitu. Oke. Prof. Tajudin sudah bergabung kembali? Iya. Oke, silakan Prof. Ada yang ingin ditanggapi? Oke, Mas. Ya, saya pikir ini jangan seperti kartu prakerja lah. Itu kan sudah berjalan sampai 2-3 tahap. Kemudian terjadi berbagai macam persoalan. Dan kemudian salah sasaran, sasarannya juga sampai sekian banyak jumlahnya. Itu kemudian keluar, nanti kalau katakan siapa yang melakukan uangnya harus dikembalikan, itu kan susah. Jadi saya pikir, pertama, ya ini kan masih ada beberapa minggu. Kalau kira-kira 1.000 atau berapa dilakukan semacam pilot project, kemudian nomor rekening diminta, kemudian mencoba dikirim lewat bank, apakah mereka langsung masuk ke rekening mereka, kemudian mereka itu apa, itu kita bisa melihat sampai seberapa jauh dan kecepatan pencairan dan sebagainya. Dengan demikian kita bisa yakin untuk kemudian mencairkan dana yang sebanyak 13,7 yang hampir 33 triliun itu. Baik. Itu menurut hemat saya yang juga saya anukan ini juga karena banyak sebenarnya yang pekerja yang tidak dapat bantuan secara langsung dari pemerintah, pekerja lepas. Itu saya khawatir di mana mereka masuk. Seperti tadi katakan Pak Timbul itu, pekerja bangunan itu. Itu mana mereka masuk? Masuk skim yang mana dia? Masuk skema mana dia? Karena ada 9 ini kan. 9 yang menurut hemat saya, ya ada yang sembako, ada yang BLT, ada yang padat karya, macam-macam. Ini kan nggak jelas ini, kemana dia masuk ini orang-orang ini. Karena kita tidak tahu datanya dari mana didapatkan. Yang saya ketahui ini saya tanya, ada beberapa teman saya orang desa yang padat karya itu pendukuhan yang menentukan 10 orang di sana, 10 orang di sana, 10 orang begitu, tapi tidak berdasarkan pekerjaan. Ada yang petani, ada yang macam-macam. Jadi ini saya sasaran yang ingin dicapai dengan menyalurkan dana seperti itu, kalau memang tidak pas sekali, ya bisa target kita meleset kan begitu. Dan ujungnya kecemburuan sosial tadi itu yang disinggung oleh juga Bang Timbul. Ya saya pikir itu tadi itu harus data itu penting sekali ini. Kalau enggak kan bagaimana ini? Data ini. Baik. Prof. Chandra tadi Bang Timbul sempat mengatakan mengapa tidak menggunakan data Kemenaker saja? Ya kita sebenarnya kan lagi berusaha semua data yang bisa kita akses, yang bisa kita manfaatkan untuk penyaluran ini tetap di dalam analisis yang kita lakukan semua. Yang kedua termasuk juga tenaga konstruksi yang tadi dikatakan Pak Timbul. Itu sudah masuk sebenarnya dalam diskusi yang dilakukan oleh Satgas. Tinggal nanti penetapannya ini gitu. Apakah memang mereka dimasukkan apa enggak gitu. Tapi secara umum saya pikir masukan dari Pak Timbul dan Prof. Tajudin tadi bisa kita masukkan dalam pembahasan kita berikutnya. Karena ini belum di-docs. Ini kan masih dalam desain ya.
Oke, meskipun nanti bulan September targetnya kan sudah harus disalurkan, Prof. Chandra. Ya, yang pasti yang tadi, yang BPJS Ketenagakerjaan, data-data dari mereka itu udah fix ya. Oke. Karena memang itu nama dan ini sudah jelas. Oke. Saya ke Bang Timbul lagi. Bang Timbul silakan, ada yang ingin Anda tanggapi atau tambahkan? Ya, jadi memang kepastian tepat sasaran itu yang akan bisa tadi menurunkan tingkat kecemburuan, dan yang kedua tepat sasaran untuk bagaimana meningkatkan konsumsi. Jadi begini, kalau ada pekerja dengan upah 4,7 yang selama ini masih normal dibayarkan oleh pengusaha, terus dia kebutuhannya 4 juta, artinya kan ada 700 yang di-saving. Datang lagi 600 ribu. 600 ribu tidak akan dikonsumsi, dia akan diparkir lagi di tabungan. Nah, tujuan dari 600 ribu kali 4 bulan itu kan harus dikonsumsi. Nah, jadi kalau tidak tepat sasaran, maka uang 600 itu akan diparkir di tabungan. Menjadi saving Tujuan saja ya. Pemerintah tidak akan tercapai, yaitu menggerakkan sektor real. Bagaimana dikonsumsi. Karena dia merasa, wong, saya kan satu bulan 4 juta, ada 700 ribu saya saving. Sekarang masuk lagi 600 ribu, ya saya saving lagi. Kan artinya tidak tercapai target untuk bagaimana menggelontorkan dana ini masuk ke sektor real dan menciptakan konsumsi. Nah, jadi oleh sebab itu, saya pikir begini, pemerintah, Kementerian Tenaga Kerja, dia punya data, kemudian dia kan punya perangkat pengawas dan mediator yang selalu berkomunikasi dengan perusahaan. Ya, perangkat ini saja dimaksimalkan, tinggal ditanya, perusahaan, Anda punya karyawan berapa, 100, bagaimana, oh saya potong. Nah, ini masukin aja, walaupun mereka belum menjadi peserta di BPJS Ketenagakerjaan. Kan tepat sasaran. Kalau orang yang dipotong upahnya datang 600 ribu, saya yakin itu akan dikonsumsi. Dia nggak mungkin menjadikan itu di saving. Karena apa? Uang kebutuhannya juga kurang. Nah, jadi artinya bahwa target pemerintah untuk menggelontorkan 600 ini kan bukan untuk diparkir di tabungan. Itu harus dikonsumsi. Kalau diberikan kepada orang yang mampu, yang sudah cukup, dia akan lari ke tabungan. Sementara banyak pekerja yang dipotong upahnya tidak dapat, dia merasa kami tidak dapat. Kalau mereka dikasih, pasti saya yakin dikonsumsi. Tidak mungkin masuk tabungan, uang kebutuhannya kurang kok. Nah, jadi soalannya adalah bagaimana pemerintah sekarang proaktif saja untuk mendatangi perusahaan sehingga bisa mendata pekerja memang benar-benar yang membutuhkan. Jangan berikan kepada pekerja yang sudah punya saving dari 4,7 ataupun upahnya. Karena dia akan diparkir di tabungan. Tidak akan terbentuk konsumsi itu. Baik, kita bahas nanti usai jeda di segmen terakhir dialog. Saya akan juga ke Prof. Chandra, juga Prof. Tajudin. Ini soal sebetulnya ini apa yang juga tadi sempat dibahas oleh Prof. Tajudin, soal efektivitas untuk kalau goalnya untuk menghidupkan kembali atau memberikan stimulus ekonomi, menggerakkan kembali konsumsi rumah tangga. Nah, bagaimana ini Prof. Chandra memastikan agar kemudian tujuannya adalah tercapai ke sana, jangan sampai justru uangnya diparkir tadi, yang seperti dikatakan oleh Bang Timbul Siregar. Kita bahas di segmen berikutnya, kami akan segera kembali. Baik, segmen terakhir dialog. Jadi nanti Prof. Chandra, Prof. Tajudin, dan juga Bang Timbul silakan juga ke konklusi masing-masing. Tapi saya ke Prof. Chandra dulu menjawab tadi apa yang juga disampaikan oleh Bang Timbul. Ini mencegah agar kemudian uang bantuan ini bagi mereka yang tabungan atau yang gajinya katakanlah masih 5 juta, kemudian terus dapat 600 ribu, justru tidak digunakan untuk konsumsi tapi jadi saving. Ini kan artinya tujuannya juga berpotensi tidak tercapai ini, Prof, untuk bisa menggerakkan konsumsi rumah tangga. Ya, jadi harapan kita sih memang itu bisa dikonsumsikan ya, jadi tidak ditabung gitu. Nah, memang bahkan di dalam beberapa program yang lain, misalkan Kementerian Keuangan itu ada namanya dana insentif daerah tambahan. Itu juga diharapkan bahwa pemerintah daerah itu memiliki program-program yang mendorong konsumsi, misalkan kegiatan membeli produknya tetangga. Ini juga nanti ada beberapa desain kebijakan yang mendorong kita mulai membangun silaturahmi ekonomi gitu. Membeli produk tetangga, produk sendiri, dan sebagainya. Jadi kalau itu harapan kita seperti itu. Tapi kalau misalkan kita lihat bahwa dari data yang masuk itu ternyata yang
4,7 kata Pak Mas Timbul tadi ya, itu juga tidak sebanyak yang kita perkirakan gitu. Jadi sebagian besar malah di bawah itu gitu. Dan harapan kita memang yang 600.000 itu bisa dibelanjakan. Oke, artinya ada juga kemudian potensi kalau tidak tepat sasaran, kemudian tidak dibelanjakan, tujuan utama pemerintah untuk stimulus tadi, untuk konsumsi rumah tangga tadi tidak terwujud dong, Prof? Ya, ada kemungkinan, tapi itu kecil sekali lah. Oke. Itu sudah masuk hitung-hitungan ya, berarti ya? Sudah. Oke, baik. Saya ke... Sorry. Oke, silakan, Jadi Prof. saya tadi setuju bahwa ini kan nanti dipanya nyantol di Kementerian Tenaga Kerja ya, di Kemenaker. Nah, kalau memang akan sangat ideal, jadi data dari BPJS Ketenagakerjaan dikombin dari yang ada di Kemenaker yang tadi diusulkan oleh Bang Timbul ya? Mas Timbul atau Prof. Tajudin tadi. Nah, itu harapannya supaya mendapatkan ya data terbaik dan tervalid lah. Ya, oke. Dan ini masih ada waktu kan untuk sebelum September. Oke. Baik, Prof. Tajudin, dari Anda bagaimana akhirnya kalau kita melihat kebijakan pemerintah ini tujuannya mungkin baik ya, untuk membantu masyarakat, tapi kita mencoba menelaah agar potensi-potensi yang buruk tidak terjadi. Nah, ini karena akan dilakukan di bulan September rencananya, artinya tinggal 1 bulan lagi. Artinya memang yang dipersiapkan harus matang sekali. Prof. Tajudin, agar ini bisa adil dan merata dan tidak ada isu soal kecemburuan, apalagi yang harus dilakukan pemerintah? Saya sedikit dulu menyinggung, ini sebenarnya kan ada dana desa. Oke. Ya? Ada dana desa cukup besar, kemudian ada padat karya dari PUPR, kemudian dari Departemen Sosial dan sebagainya, itu cukup banyak. Dan itu semua menuju ke bawah, menuju ke desa. Dan kemudian yang paling penting menurut hemat saya itu adalah pejabat-pejabat desa. Itu harus tahu jelas mana program ini, mana program itu. Kalau tidak, itu semua itu nanti jatuhnya bisa katakan kepada orang-orang yang itu-itu saja. Bisa saja seseorang mungkin dapat 3, 4, 5 bantuan. Iya. Dan ini pekerja swasta ini kan cenderungnya ini juga orang-orang di pinggiran kota. Jadi ini harus betul-betul hati-hati. Jadi supaya ini sebetulnya kalau ada koordinasi yang kuat di pusat, semua data dan dana dan kemudian siapa sasaran sebenarnya yang ada di desa itu sangat penting dicatat dan dengan betul-betul hati-hati disalurkan. Pengalaman saya, ini saya sedikit buka pengalaman. Waktu krisis 98, saya kebetulan menjadi buruh di Bank Dunia untuk menyalurkan dana. Itu sebelum kita salurkan dana, kita betul-betul kerja untuk menetapkan siapa sih sebetulnya resipien, eligible recipient. Itu kita kerjakan selama 2 bulan lebih. Kita pergi ke daerah-daerah mencoba melihat. Dari pengalaman-pengalaman itu kemudian kita rumuskan. Rumusannya apa? Semua yang namanya bantuan kepada orang desa yang pada itu harus langsung ke rekening. Kemudian kita sarankan kepada membuka rekening. Membuka rekening dulu, semuanya baru kita cek apakah benar semua rekening sudah dibuka, itu baru kita salurkan dana. Itu baru kita cek apakah dana itu sudah sampai. Sebegitu rigidnya juga, kita masih menemukan bolong-bolong itu. Kenapa? Di desa sana yang namanya perangkat desa, itu adalah orang-orang yang sangat berkuasa. Nah, elit-elit kita di pemerintah sana itu lupa bahwa di desa sana ada perangkat-perangkat desa yang sangat luar biasa pengaruhnya kepada desa. Nah ini kalau bisa mereka juga harus dilibatkan. Dan kemudian juga penyaluran-penyaluran ini harus betul-betul dimonitor karena saya khawatir sekali lagi kelemahan kita tidak melakukan monitoring. Nah, kita tidak monitoring, jadi monitoring itu bukan mencari penyimpangan, Mas. Monitoring itu adalah melihat sampai seberapa jauh program itu jalan. Kalau dia melenceng, diluruskan lagi. Diluruskan lagi. Kalau ini kan tidak, melenceng terus. Nanti sampai akhirnya tidak sampai sasaran. Jadi saya saran juga kepada Pak Chandra. Prof. Chandra. Profesor Chandra. Itu kalau perlu ada tim monitoring. Karena apa? Ini uang ratusan triliun. Saya ingat Bank Dunia hanya kasih sekitar 6 apa 5 triliun. Ada tim monitoring. Jadi setiap program itu setiap bulan dicek
jalannya gimana. Kemudian kalau ada penyimpangan, itu diluruskan. Jadi tidak nanti menyimpangnya jauh baru diluruskan. Nah ini kita tidak. Ya saya pikir seperti kartu prakerja kan itu kritik banyak, kemudian terjadi penyimpangan-penyimpangan diluruskan. Supaya itu bisa mencapai sasaran yang diharapkan. Jadi belajar dari situ saya pikir, kalau kita mau mencapai efektivitas, terutama dalam kaitan jaring pengaman supaya kita tidak resesi, memang harus dikerjakan dengan sepenuh hati, bukan asal-asalan. Oke, jangan asal-asalan. Dan monitoring, nanti terakhir ditutup juga oleh Prof. Chandra merespon soal itu, tapi sebelumnya saya ke Bang Timbul. Bang Timbul, silakan singkat dari Anda. Ini ada tadi usul dari Prof. Chandra, ini di-combine data dari Kemenaker dengan data dari BPJS Tenagakerjaan. Tanggapan Anda? Ya, saya sangat setuju itu, makanya saya mendorong Kementerian Tenagakerja dan Dinas Tenagakerja proaktif. Kan mereka punya perangkat yang namanya pengawas, perangkat yang namanya mediator. Mereka ini kan yang selalu ke perusahaan. Artinya komunikasi kan sudah terbangun. Tinggal dijalankan dan tinggal di cross check data yang mereka punya sehingga mereka bisa lebih tepat sasaran. Tidak hanya berdasarkan data BPJS Tenagakerjaan. Lebih utama kepada data yang di Kementerian Tenagakerja. Pertama. Yang kedua, dengan adanya fakta bahwa belum semua pekerja itu mempunyai nomor rekening, kalau dia nanti berusaha lagi dan sebagainya. Nah, salah satu bentuk mitigasi yang bisa kita coba dorong adalah bagaimana pekerja itu kalau belum punya nomor rekening bisa melalui kantor pos. Nah, ini kan juga kan ada dinas-dinas tenaga kerja, ada BPJS Tenagakerjaan yang memang sekarang memang BPJS Tenagakerjaan minta nomor rekening kan. Tapi kan ini juga kan kaitannya dengan kalau ada silahkan akan dikirim. Tapi kalau belum kan diproses lagi dan sebagainya. Nah, dalam rangka untuk bagaimana bisa mempercepat, bisa saja melalui kantor pos. Yang penting kan datanya, orangnya benar ini. Dan alamatnya di sini, perusahaannya ini. Tinggal dikasih, nih kata orang BPJS Tenagakerja misalnya menyalurkan melalui mereka, tinggal dibawa ke kantor pos, tinggal diambil. Nah, ini kan persoalan untuk bagaimana mempercepat menggelontorkan dana ini supaya ini bisa mendukung daya beli pekerja. Kira-kira begitu. Baik. Terakhir Prof. Chandra, tanggapan dari Anda sekaligus menutup dialog kita pada malam hari dari pemerintah dan juga soal monitoring tadi. Ini penting juga ini Prof. Monitoring ke depan, targetnya bagaimana, evaluasinya seperti apa nanti ketika sudah berjalan. Boleh. Terima kasih. Sangat penting karena mereka ada di desa-desa dan mereka kalau mengirimkan uang, kalau tidak tepat alamat dan orangnya itu mereka tidak akan kirimkan. Baik. Pengalaman kita dulu waktu kerja sama Bank Bluda, kantor pos itu sangat bagus dibandingkan dengan bank. Kantor pos ya. Mengirimkan uang. Silakan Prof. Chandra ditanggapi juga soal mekanisme pengiriman tadi itu. Jadi secara umum gini, secara makronya itu kita untuk target di Q3 yang lebih baik, maka harusnya kita bisa belanja sekitar 700 triliun. Sekitar itu ya, dari belanja pemerintah. Bulan Juli kita baru belanjanya itu 190-an. Berarti kita hampir memerlukan effort yang besar sekitar 510 triliun. Nah, artinya memang kita dari sisi makroekonomi, kita memang membutuhkan belanja yang cukup besar diberikan pada masyarakat kan gitu. Tetapi sekali lagi kita dihadapkan pada masalah tadi ketepatan sasaran. Karena semua kebijakan yang kita desain itu juga melibatkan teman-teman pengawas. Mulai BPK yang tadi saya sampaikan ya, dari Kejaksaan, dari Bareskrim, KPK gitu. Itu juga yang memberikan masukan untuk kartu prakerja, untuk di hold dulu kan dari mereka juga. Jadi kita evaluasinya tentu untuk kepentingan audit-audit itu juga. Jadi memang kita harus membuat tim monitoring, kita juga harus mengawasi ke lapangan. Nah, oleh karena itu, semua persiapan di dalam desain kebijakan ini harapannya adalah kita cepat, aman, dan benar. Gitu. Nah, usul-usulan tadi terkait misalkan melibatkan Kemenaker, kemudian ada pengawasan dari mereka, termasuk di kantor pos, saya pikir selama itu bisa kita eksekusi, mungkin nanti akan kita combine. Jadi ada yang memang rekening, ada yang melalui kantor pos. Jadi ini memang saya pikir diskusi yang bagus ya bagi pemerintah untuk bisa membuat kebijakan yang lebih baik ke depan.
Dan juga monitoring yang tadi juga sempat disoroti juga oleh Prof. Tajudin, ini bagaimana Prof monitoring ke depan dari program ini? Jadi monitoring di sisi kita ya. Tadi kan di Kementerian Keuangan sendiri itu ada tim sendiri yang memang melakukan monitoring kepada keseluruhan program pemulihan ekonomi nasional yang tadi sudah kita bicarakan. Nah, kita harapkan nanti terkait dengan bansos ini, itu dari Kemenaker bisa membuat itu gitu. Karena DIPA-nya kan nanti ada di sana. Nah, itu bisa dimasukkan di dalam pembiayaan yang ada di dalam DIPA itu gitu. Oke. Baik, Prof. Chandra, ini agak teknis sedikit. Jadi nanti pemberian ini dikirim ke rekening, katakanlah demikian ya. Ini per bulan September, apakah ada tanggal pasti, tanggal berapa begitu? Kalau tanggalnya belum. Oke, belum ya. Tapi yang jelas awal-awal bulan September. Awal-awal September. Oke, dan ini sampai dengan bulan Desember ya? 4 bulan ke depan. 4 bulan ke depan. Baik, kita lihat seperti apa nanti Prof. Chandra, Prof. Tajudin dan juga Bang Timbul program ini akan berjalan. Lagi-lagi ini diskusi yang sangat menarik. Mudah-mudahan bisa sebagai bahan masukan bagi pemerintah agar menjalankan kebijakan ini agar tepat sasaran dan tidak banyak kekurangan di sana-sini seperti yang menjadi problem pada kebijakan-kebijakan yang lainnya. Terima kasih banyak Prof. Chandra sudah bergabung bersama dengan kami. Prof. Tajudin terima kasih banyak. Bang Timbul Siregar terima kasih sudah bergabung dalam Prime News pada malam hari ini.